Selamat sore para pemirsa, saya Tonam Sirkin atau mengikuti Warta Berita Patas tanggal 11 Oktober. Di Hari Nasional terjadi 2 kecelakaan kerja di Toliu Yinlin. Seorang karyawan wanita di pabrik daur ulang barang bekas tatkala hendak mengatasi sabuk konveyor yang tersumbat tanpa sengaja malah jatuh ke dalam aluran dan meninggal. Di lokasi lainnya, seorang PMI saat hendak mengatasi masalah konveyor, dirinya nyaris terkubur oleh pasir dan kerikil. Untungnya badannya terikat dengan tali pengaman dan berhasil diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran tanpa cedera serius. Kecelakaan kerja terjadi di pabrik daur ulang di kota Toliu, Yinlin. Tanggal 10 pagi sekitar pukul 9 lewat, seorang karyawan wanita bermarga Huang yang tengah mengoperasikan mesin kompresi botol plastik menemukan bahwa sabuk konveyornya tersendat dan tidak sengaja jatuh ke dalam mesin pengemas saat mencoba untuk memperbaiki mesin tersebut. Korban tewas seketika. 那老板把那个机器打开，然后让那把保险的推出的时候，发现一位女性民众，她已经面临死亡。 Kecelakaan kerja terkait sabuk konveyor yang tersendat juga dilaporkan di sebuah pabrik mortar di Toliu. Sekitar pukul 8 pagi kemarin, seorang PMI mengambil skop untuk memalu. Tiba-tiba sabuk konveyornya bergerak. Campuran semen yang jatuh menyebabkan ia terkubur dalam lubang sedalam lebih dari 10 meter. Tim damkar menghabiskan waktu 2 jam untuk menyelamatkannya. Untungnya, ia mengenakan tali pengaman dan kondisinya stabil setelah dilarikan ke rumah sakit. 可能是潮湿啊，或什么样卡住，它的一个外岛一个印尼的外岛，它就绑个带子，绑安全带，下去拿圆锹去敲，你在下面一敲的话，那上面就崩了嘛。 Hasil investigasi menemukan bahwa 2 insiden ini disebabkan oleh mesin sabuk konveyor tersendat yang tidak dimatikan saat diperbaiki. Pabrik diperintahkan untuk menghentikan operasinya dan masing-masing akan didenda $300.000. Sehubungan dengan gejolak permukaan matahari yang menyemburkan lidah api level X1,8 pada tanggal 9 kemarin lusa, Badan Cuaca Pusat mengeluarkan laporan badai elektromagnetik kemarin yang diperkirakan akan berlangsung selama 54 jam sejak tanggal 10 malam hingga tanggal 11 dan mungkin akan mencapai tingkat intens dalam jangka singkat. Berhubung garis lintang Taiwan relatif rendah, hal ini tidak akan menimbulkan dampak langsung, namun berpotensi mengganggu akurasi sistem GPS. Permukaan matahari menyemburkan lidah api level X1,8 tanggal 9. CWA mengeluarkan laporan cuaca luar angkasa pada tanggal 10. Setelah materi surya yang diperkirakan mencapai bumi pada malam hari tiba, gangguan geomagnetik akan terjadi dan berlangsung selama 54 jam dengan skala maksimal mencapai tingkat intens dalam jangka singkat. 对于我们台湾而言呢，这些太阳来的带电粒子，它其实并不会直接轰击到我们台湾的上空。全球卫星定位系统可能会因为受到一些无线电通讯的干扰的缘故，使得呢我们的定位会短暂变得比较不准。 Zona lintang tinggi mungkin akan mengalami kelebihan beban atau pemadaman listrik. Komunikasi satelit mungkin terganggu dan garis lintang di mana aurora muncul juga akan berkurang. Berhubung garis lintang Taiwan agak rendah, komunikasi satelit dan sambungan listrik tidak terimbas langsung. Perlu diingatkan bahwa komet paling terang dalam beberapa tahun terakhir, Sucinsan Atlas juga kebetulan melintasi garis pandang matahari dan bumi saat itu. 彗星穿越太阳前方的身影，那也同时呢可以看到非常多的这些带电粒子杂讯朝向地球的方向轰击而来，使得画面看起来雪花点点的。 Museum Astronomi Taipei menyatakan bahwa komet Sucinsan Atlas melintas di depan matahari dari tanggal 7 hingga 11 dan akan bertahap menjauh dari matahari. Ia masih memiliki kecerahan sekitar 0 hingga 1 magnitudo pada tanggal 12 dan bisa disaksikan di ketinggian rendah di wilayah barat setelah matahari terbenam. Kantor DBAS, pemerintah kota Taichung mengumumkan bahwa indeks harga konsumen bulan September naik 1,87% dibandingkan tahun lalu, di mana harga buah naik paling tinggi. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pasokan dari perkebunan dan dampak Taifun Gaemi pada bulan Juli. Selain itu, harga pokok lainnya seperti properti dan pakaian juga alami kenaikan. Kantor DBAS, pemerintah kota Taichung mengumumkan indeks harga konsumen atau CPI bulan September naik 1,87% dibandingkan tahun lalu. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa harga produk makanan naik paling banyak, yakni 3,21%, di mana harga buah-buahan menjulang tinggi hingga 15,03%. Pedagang buah menyebutkan bahwa harga markisa, jambu air, melon, kesemek, dan jambu biji saat ini berada pada titik tertinggi, yakni antara 130 dan 160 dolar Taiwan per katinya. Kantor DBAS Taichung menjelaskan jumlah pasokan dari kawasan perkebunan menurun. Selain itu juga terdampak Taifun Gaemi. Sementara untuk indeks harga properti dan produk lainnya juga mengalami kenaikan.
Karena sistem tidak kompatibel, semua sepeda U-Bike sistem 1,0 telah dipensiunkan. Namun ada serbuan sepeda yang berusia tidak sampai 4 tahun. Guna menghindari pemborosan dana anggaran, kini terbuka gratis untuk pengajuan penggunaan di lingkungan sekolah atau instansi pemerintah lainnya. Stasiun U-Bike Taoyuan semuanya dilengkapi dengan sepeda sistem 2. Setelah menjalani masa transisi 10 bulan, stasiun sistem 1 telah dipensiunkan tanggal 1 September karena sepedanya tidak kompatibel dengan sistem 2. Sepeda kini terbuka secara gratis untuk disumbangkan. Anggota Dewan Kota Taoyuan mengatakan bahwa harga sistem U-Bike 1 adalah sekitar $13.000. Setelah sistem ini dipensiunkan, ia berharap sepeda dapat terus digunakan agar tidak menyia-nyiakan dana publik. Departemen Transportasi menyampaikan, lebih dari 10.000 sepeda telah didaur ulang dan sepeda berusia di bawah 4 tahun yang layak pakai ada sekitar 1000-an unit. Di antaranya 274 unit telah dialokasikan ke kampus dan kantor di sekitarnya. 预计是在明年初的时候会去做一个比较大规模的整理。那如果行政程序上面完成之后，后续就可以陆陆续续去把它移拨给相关需求的单位。 Departemen Transportasi sempat mempertimbangkan untuk menyumbangkan sepeda kepada kawasan rekreasi agrobisnis. Namun suku cadang dengan spesifikasi khusus yang sulit ditemukan membuat operator cemas akan kenaikan biaya pemeliharaan dan pengoperasian. Terkait hal ini, Departemen Transportasi menanggapi bahwa suku cadang U-Bike 1 dapat diganti dengan suku cadang sepeda yang tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu khawatir tidak dapat diperbaiki. Puncak wabah ensefalitis Jepang telah berlalu, bahkan akan segera berakhir. Namun kondisi di kota Tainan masih terus berlanjut. Setelah seorang pria di distrik Xinying, kota Tainan, terkonfirmasi positif tanggal 7 lalu, 2 hari kemudian seorang wanita di distrik Anan juga positif terinfeksi dan menjadi kasus yang keempat di kota Tainan tahun ini. Kota Tainan baru-baru ini melaporkan kasus keempat ensefalitis Jepang. Tanggal 28 September ada seorang ibu berusia 60-an tahun memiliki gejala sakit perut dan demam. Saat dirinya ditemukan pingsan di toilet, ia segera diantar ke rumah sakit oleh keluarganya pada 1 Oktober. Dan tanggal 9 Oktober dirinya dikonfirmasi positif terinfeksi ensefalitis Jepang. Vektor penyebaran virus ensefalitis Jepang adalah nyamuk Culex tritaeniorinzus dan Culex viviens yang berkembang biak di sawah, kolam dan saluran irigasi. Hewan babi adalah inang utama virus tersebut. Departemen Kesehatan menjelaskan, untuk saat ini vaksinasi adalah metode pencegahan yang paling efektif. Jika rumah tinggal atau tempat kerja dekat dengan lokasi berkembang biaknya vektor, dengan merujuk evaluasi dokter, disarankan dapat melakukan vaksinasi mandiri guna melindungi kesehatan sendiri. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.